Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan menyampaikan sebuah fakta ya. Begini judulnya: jutaan Kristen sedang murtad. Wah, Pak Pendeta Henry Tandianta ini jangan asal ya. Jutaan Kristen sedang murtad. Yang benar Pak, ya, saudara-saudara, hari ini, ya, bahkan mulai beberapa bulan lalu, jutaan orang Kristen sedang murtad. Maksudnya gimana Pak? Ya. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, ya. Ini murtad yang tipe 1. Murtad tipe 1. Wah, kalau ini murtad udah kelas kakap ini ya. Murtad tipe 1. Nanti ada murtad tipe 2. Murtad tipe 1. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Orang itu pernah diterangi hatinya. Silakan Bapak Ibu membaca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Saya akan menjelaskan memakai bahasa saya ya toh. Menjelaskan supaya mudah ditangkap. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini murtad kelas kakap ya saudara ya. Pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik dari Allah, pernah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Perhatikan. Namun murtad lagi. Loh, kok ada kata-kata lagi Pak? Berarti dulu sudah pernah murtad ini ya. Perhatikan kata-kata ini ya, di ayat 6 ya. Namun murtad lagi. Berarti tadinya pernah murtad nih orang ini ya. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka tuh. Penyaliban itu apa sih? Karya penebusan lagi, suruh menebus lagi ya. Padahal Yesus sudah melakukan itu. Ini hanya untuk penyemangat ya toh. Untuk menyatakan penyemangat bahwa orang ini sudah kebangetan, murtadnya luar biasa ini, ya. Dan menghinanya di muka umum ya. Tidak mungkin dibaharui. Tuh, ini murtad kelas kakap, saudara ya. Perhatikan, saya ulang. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ini murtad ya. Tentunya orang Kristen tadinya yang karena di sini pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus kan pasti Kristen ini, ya. Mengecap firman yang baik dari Allah, mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi, artinya orang ini pernah murtad, gitu. Lalu tobat, gitu. Lalu mengecap, diterangin hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, mengecap karunia dunia yang akan datang. Dia pernah murtad nih. Lalu tobat, wah dapat luar biasa ini. Wah istilahnya sudah Kristen ngeroh gitu ya. Udah rohani gitu. Tapi murtad lagi, udah nggak bisa lagi. Ya. Jadi ini murtad lagi artinya dulu pernah murtad. Jadi saya ulang ya. Orang ini dulu pernah murtad. Lalu tobat ceritanya. Lalu jadi Kristen serius nih, Kristen sungguh-sungguh. Diterangi hatinya, wah hebat gitu. Mengecap karunia surgawi, hebat. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ciamik. Mengecap firman yang baik dari Allah, good ya. Mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini sudah Kristen ngetop ini. Kalau kayak gini rohani banget ini. Ngeroh ya, ngeroh Kristennya ya. Sudah rohani banget. Namun murtad lagi. Ini kalimat murtad lagi artinya menyampaikan bahwa dulu orang ini mantan murtad. Murtad balik lagi ya. Jadi murtad balik lagi itu bisa diampuni nggak? Bisa. Ini ya. Jadi yang nanya mana ayat Alkitab yang mengatakan murtad kalau balik lagi bisa diampuni dan bisa diterima? Ini dia. Ya. Tapi jangan murtad lagi. Nah, gitu ya. Oke, itu murtad tipe 1 kelas kakap. Nah, pasti sebelumnya orang ini pernah murtad. Murtad di mana? Ini dia. Orang Kristen sekarang jutaan Kristen sedang murtad. Ya, perhatikan. Ini murtad tipe 2 yang sekarang jutaan orang Kristen sedang mengalami murtad nih, ya.
1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang tidak beriman. Hayo saudara, hari ini COVID Corona, orang pada di PHK, orang pada tidak masuk kerja, cuma dapat gaji pokok, uang makan nggak dapat, transport nggak dapat. Lalu orang Kristen, jutaan orang-orang Kristen tidak bisa memelihara seisi rumahnya. Ini murtad. Bener Pak, sekarang COVID Corona, apalagi nanti ditambahin Pak, 3 bulan, 4 bulan. Waduh, orang Kristen murtad semua Pak. Murtad kategori 1. Tidak bisa memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, anakmu, istrimu, rumah tanggamu, gitu, dengan berbagai kebutuhan. Ya pastilah biasanya kalau sekarang ya biaya dasar ya toh, listrik, gitu. Pastilah orang itu nyicil motor itu pasti ada lah ya, biaya sekolah pasti ada, dan biaya hidup sehari-hari. Ya, laki-laki Kristen kepala rumah tangga hari ini banyak yang murtad, ya toh. Murtad, jutaan orang Kristen sedang murtad. Ini yang saya maksud. Tapi tenang, ini murtad tipe 2, ya toh. Murtad tipe 2 ya. Yang murtad ringan ini masih bisa balik lagi tanpa kita sadari. Para kepala rumah tangga yang mengabaikan, apalagi sampai menceraikan, wah itu udah murtad itu ya. Tapi masih bisa balik lagi kalau yang ini. Sebab di Ibrani 6 ayat 4-6, ayat 6-nya ada kata-kata namun murtad lagi. Nah, orang-orang yang tidak bisa memelihara rumah tangga gara-gara sekarang corona, termasuk pendeta ya toh. Pendeta nggak punya pemasukan, nggak punya penghasilan ya toh. Pendeta-pendeta yang gereja fisik ya toh, jemaatnya udah nggak ada pada datang ke gereja ya toh. Mau persembahan bagaimana ya toh. Kan tadinya mengandalkan itu persepuluhan, buah sulung dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, lalu tidak bisa memelihara seisi rumahnya, maka murtad. Termasuk pendeta pada murtad nih, tanpa disadari. Ingat ya, ini ayat Alkitab, 1 Timotius 5 ayat 8. Sekarang ada jutaan orang Kristen sedang murtad. Tapi tenang, murtad yang tipe 2 ini bisa balik lagi. Nanti kalau Anda semua sudah dipulihkan kembali, mudah-mudahan sih pembatasan corona segera dicabut ya. Tapi menakutkan, katanya ada corona tahap 2. Waduh, ini sebenarnya WHO ini ngopo to yo? Ya, ini dolanan apa ki WHO Amerika iki? ya, kalau saya sih sadar loh, ini dolanane WHO Amerika iki ya, sudah bisa. Lah sekarang sederhana wae toh ya. Iki aku ngomong bahasa Jerman ya. Sederhana wae ya, coba dipikir nganggo sik pikiran permono ya. Ya, lah wong flu biasa lho. Kok iso-isone ngene lho ya. Ya enggak apa-apa aku nggo bahasa Jerman iki. Ya iso-isone ngene lho. Terus arep ono tahap 2. Iki dolanane WHO Amerika iki, ya. Weh negarane awake dhewe iki iso kolab lho, iso bangkrut lho, Pak. Ya. Terus wong-wong Kristen iki iso do murtad lho, Pak. Gara-gara tidak bisa memelihara. Nah, ini sekarang aku bahasa Indonesia, tadi bahasa Jerman. Tidak bisa memelihara rumah tangganya, itu kategori murtad. Waduh Pak, lah kalau gitu wong Kristen murtad semua. Makanya kan tadi judulnya jutaan Kristen sedang murtad ya. Penasaran nih Pak, lalu kami lihat semua, oh ternyata gini maksudnya. Iya, tapi ini ayat Alkitab dan ini fakta. Sadari saudara ya, ketika Anda karena corona itu terus dari kantor Pak disuruh di rumah, transport dipotong Pak, uang makan dipotong, lembur nggak ada Pak, hanya gaji pokok saja Pak. Itu pun nggak tahu, ada yang cuma dikasih 50%, ada yang cuma 70%. Lah orang nggak kerja ya toh. Sedangkan itu kerja butuh sesuatu yang fisik, misalnya pabrik ya toh. Pabrik kan butuh produksi, ada ratusan orang di situ, semua dirumahkan ya toh. Ya, paling cuma 1-2 orang, 3-4-5 orang manasin mesin pabrik ya toh. Tiap hari masuk, itu pun nggak boleh bareng-bareng masuknya. Ya, coba kalau tambah 5 bulan lagi gimana? Kolaps nggak? Kolaps loh Pak. Negara ini bisa bangkrut loh Pak. Ini dolanane WHO Amerika gitu Pak. Ya.
Ayo orang Kristen cerdas dan harus berinovasi. Inovasi supaya bisa bertahan yaitu menghadapi corona ini, dan jangan masuk golongan murtad sehingga Anda cuman di rumah, wes disuruh di rumah ya meng di rumah tok. Ya, saya tiap hari keluar loh. Saya keluar kemana aja. Ya ikutin aturan lah, suruh pakai masker ya pakai masker. Nyetir mobil aja sekarang harus pakai masker, saudara ya. Kalau naik motor harus pakai sarung tangan, harus pakai helm, harus pakai jaket, harus pakai masker. Ikuti saja. Ya, tapi masih boleh kok jalan-jalan sana ya kok. Saya tiap hari jalan, kadang naik motor, kadang naik mobil ya. Tergantung sikon ya. Ya begitu nggak apa-apa, saya tetap jalan terus gitu. Ada yang minta dilayani di sana lo nggak apa-apa kok gitu. Ya selama nggak rombongan, nggak rame-rame gitu. 2 orang 3 orang masih boleh ya. Beraktivitas, ayo berinovasi supaya Kristen tidak masuk di dalam kategori murtad, tidak bisa tidak bisa memelihara seisi rumahnya, istrimu, anakmu, ya. Wahai orang-orang Kristen, ayo berinovasi, ya, lewat online kayak apa kan, ya, gitu, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tegas. Jadi yang saya maksud jutaan Kristen murtad adalah itu ya. Ini fakta loh dan ayat Alkitab loh, Pak, ya. Makanya ayo berinovasi orang-orang Kristen. Kita tidak tahu berapa lama lagi ini Covid corona ya. Apalagi ada isu ada tahap kedua. Corona kok pakai tahap-tahapan ya tuh. Dolanane WHO ngene iki ya. Ya jane metu wis kok WHO ngopo to? Ya. Metu ke WHO terus kita secara kesatria Indonesia masuk takut karo corona sih. Ya, wong flu biasa kok ngono lho. Ya, bahasa Jerman lagi itu. Ya, jutaan Kristen sedang murtad. Ya, ini fakta dan yang dimaksud murtad adalah tidak bisa memelihara seisi rumahnya gara-gara corona. Ya, uang makan dipotong, transport dipotong, malah cuman gaji 50%. Ya enggak cukup. Belum nyicil motor, belum bayar listrik, belum makan sehari-hari gitu. Beberapa orang Kristen belum ngerokok, makanya tobat jangan ngerokok ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, tetapi kita bertahan jangan sampai menjadi murtad tipe 1. Yaitu habis ini nanti balik terus Anda murtad lagi. Wah, kalau itu sudah alam maut itu tidak diampuni. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo Bapak Ibu Saudara ikut sekolah Alkitab ya toh. Ya, dengan ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara menjadi tahu hal-hal seperti ini dan kita bertahan ya toh, bertahan dengan penuh inovasi supaya kita tetap penuh inovasi, kita memelihara seluruh isi rumah tangga termasuk pendeta-pendeta. Ayo penuh inovasi ya toh. Khotbahmu diperbaiki, kembali ke Alkitab, jangan lagi khotbah-khotbah yang di luar Alkitab, Allah Tritunggal lah, persepuluhan lah, bahasa roh sikara lamarah barapa, wis nggak laku Pak ya toh. Wis nggak laku khotbah seperti itu. Ayo khotbahlah Alkitabiah. Ya, kekristenan sudah akan nyaman dengan live, tayangan live ya toh. Wis gereja nggak menarik lagi, gereja fisik sudah nggak menarik lagi, jemaat-jemaat sudah nyaman, sudah enjoy dengan tayangan live. Maka khotbahmu harus Alkitabiah. Kalau tidak Alkitabiah langsung dilibas, ayam pun ketawa ya toh. Makanya ayo khotbah Alkitabiah. Nih pendeta Hendy Tandiantar sudah ngasih contoh bagaimana cara khotbah yang Alkitabiah. Yaitu nggak usah tafsir, udah pakai Alkitab aja, LAI bahasa Indonesia ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo yang pada mau sekolah Alkitab silahkan. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiantar BPS. Haleluya, amin.